Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rizal Muklis Arifuddin dengan NIM 05273934 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 3 pemrograman Java tentang penggunaan operator percabangan if dan array. Kasusnya yaitu menghitung gaji karyawan berdasarkan golongan dan lembur. Oke. Di sini ada soalnya, yaitu di sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu golongan A dengan gaji 5 juta, golongan B dengan gaji 6 juta setengah, golongan C dengan gaji 9.500.000. Oke, gaji-gaji ini disimpan dalam array gaji dengan indeks. Yang pertama itu indeks 0 untuk A, indeks 1 untuk B, dan indeks 2 untuk C di sini. Oke. Kemudian ada array lembur berisi persentase 30%, 32%, 34%, 36%, dan 38%. Aturan lembur per jamnya yaitu seperti ini: 1 jam maka gaji lemburnya 30%, lembur 2 jam maka gaji lemburnya 32%, lembur 3 jam maka gaji lemburnya 34%, lembur 4 jam maka gaji lemburnya 36%, dan lembur 5 jam atau lebih seperti ini maka gaji lemburnya 38%. Oke, program ini akan meminta input golongan dan jam lembur, lalu menghitung total gaji pokok dan uang lembur semua menggunakan array dan if. Oke, kita akan masuk ke kodenya, kode Java-nya. Kita lihat kode-kode ini. Saya akan menggunakan scanner untuk input, array untuk menyimpan data, dan if else untuk memetakan input ke indeks. Oke, mari kita bedah kode-kode di sini. Nah, di sini ini ada array gaji pokok, intern gaji pokok 5 juta, 6 juta 500, dan 9 juta 500. Dan yang kedua itu adalah array persen lembur, yaitu double di sini, persen lembur 0, 30 sampai 0.38. Dan yang ketiga adalah scanner, itu untuk membaca input dari keyboard. Dan yang keempat itu adalah if else di sini. If else pertama yaitu untuk mencocokkan golongan A, B, dan C dengan indeks array 0, 1, 2 seperti ini. Dan yang kelima yaitu mengambil gaji pokok dari array berdasarkan indeks. Yang keenam adalah if else kedua, itu untuk menentukan indeks array lembur berdasarkan jam lembur di sini. Yang ketujuh adalah operator untuk menghitung uang lembur untuk total gaji. Oke. Dan yang kedelapan adalah output di sini. Output itu dengan sistem out printf agar format rupiah rapi. Oke. Kita masuk saja ke CMD-nya. CMD ya. Kita langsung klik saja di sini. Oke. Karena saya sudah masuk ke folder yang sudah saya simpan di desktop ke Java Project, langsung kita coba Java dulu ya. Kita compile. Kita masukkan di sini dengan nama seperti project saya. Kita lihat dulu ya. Nama project saya tadi. Di sini yaitu hitung gaji karyawan.java. Oke. Hitung gaji karyawan.java seperti ini. Ini untuk mengcompile-nya. Nah, jika tidak ada error langsung bisa seperti itu ya. Oke. Langsung kita saja Java hitung gaji karyawan, kita seperti ini. Nah, kita masukkan, kita coba ya, kita masukkan golongan A. Di sini A. Langsung kita enter.
Masukkan jumlah lemburnya. Kita coba ke 1 jam dulu ya. Oke. Nah, di sini langsung ada semuanya. Gaji pokoknya itu kan dia-nya 5 juta. Gaji lemburnya sebanyak 30% seperti tadi. Nah, uang lemburnya 1.500.000 dengan total gaji 6.500.000. Ini sudah sangat cocok sekali ya dengan penjumlahannya. Coba kita coba ke contoh yang kedua. Kita coba masukkan ke B, atau kita coba langsung C aja ya. C. Kita masukkan jumlah lemburnya dengan kurang lebih 5 jam ya. Kita enter. Nah, di sini langsung masuk. Gaji pokoknya itu 9.500.000 dengan uang lemburnya dengan jam lemburnya itu 5 jam dengan persentase lemburnya 38%. Nah, uang lemburnya itu totalnya 3.610.000 dan total gajinya yaitu 13.110.000 seperti ini. Oke. Ini berarti golongan atau proyeknya sudah berjalan dengan sangat baik. Atau kita coba dengan yang sangat gagal atau golongan D, karena di sini tidak ada golongan D. Kita coba D ya. Seperti ini. Nah, ini salah, golongannya tidak valid. Atau kita coba golongan A ya, dengan jumlah lemburnya yaitu sekitar 0, karena jam lembur itu tidak ada, harus dimulai dari 1. Kita coba. Nah, di sini tidak langsung ada tertulis jam lembur tidak boleh 0 atau negatif. Oke. Dalam program Java ini kita menggunakan yaitu yang pertama operator aritmatika, yang tadi ada perkalian dan pertambahan, penjumlahan. Dan yang kedua adalah operator perbandingan. Untuk string kita pakai equal seperti tadi, karena string adalah objek. Oke. Yang ketiga adalah struktur if else seperti tadi. Itu adalah untuk memilih indeks array berdasarkan golongan dan jam lembur. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu array untuk menyimpan gaji pokok dan persentase lembur sehingga kode lebih ringkas. Dengan menggabungkan array dan if, kita bisa mengakses data secara terindeks tanpa harus menulis banyak variabel terpisah. Oke. Kesimpulan yang bisa kita ambil, yang pertama itu adalah array itu memudahkan penyimpanan data yang lebih memiliki hubungan indeks seperti golongan ke gaji, jam lembur ke persen seperti tadi. Yang kedua adalah percabangan if, itu untuk memetakan input user ke indeks array yang tepat. Dan yang ketiga adalah operator digunakan untuk menghitung uang lembur dan total gaji seperti tadi. Saran pengembangan yaitu gunakan Swift Case untuk mengganti if else agar lebih rapi. Java mendukung Swift Switch untuk string sejak versi 7. Dan yang kedua adalah tambahkan perulangan untuk menghitung banyak karyawan. Dan yang ketiga adalah validasi agar jam lembur tidak negatif, yang seperti sudah kita lakukan tadi. Oke. Itu saja. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga penjelasan dengan bahasa Java ini membantu Anda memahami apa yang telah saya jelaskan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.